banyak, mungkin saya nggak ikut banyak kegiatan-kegiatan yang dilakuin oleh masing-masing kelompok ya, Pokja perempuan, kelompok perempuan ada kegiatan pelatihan, banyak kegiatan pelatihan, kemudian bapak-bapak ada sarasehan kerukunan, kemudian teman-teman anak muda juga ada kegiatan ngobrol santai yang biasanya kalau anak muda kan lebih suka ngafe, kopi di tempat kopi gitu ya. Jadi saya nggak bergabung, tapi saya tahu bahwa Bapak, Ibu, Mas dan Mbak melakukan banyak kegiatan di Kecamatan Grogol ini. Nah, sebagai tindak lanjut ini kami berharap melalui kegiatan-kegiatan kemarin hingga nanti ke depannya Bapak, Ibu, Mas dan Mbak bisa jadi motor atau motivator gitu ya, penggerak atau penggerak di Kecamatan Grogol khususnya di 4 desa tersebut supaya bisa mengembangkan khususnya ya mengembangkan narasi-narasi toleransi, narasi-narasi kerukunan, narasi-narasi positif yang ada di desa di kecamatan supaya bisa apapun agamanya, apapun sukunya, apapun peradabannya, apapun perbedaannya, semua punya hak hidup. Yang Islam punya hak hidup, yang Katolik punya hak hidup, yang Hindu punya hak hidup. Hak hidup semua ini harus kita hormati. Tidak boleh hanya karena perbedaan keyakinan agama, hak hidup mereka kita sia-siakan. Yang kedua adalah hak mengikuti keyakinan dan agama masing-masing. Ya, itu harus kita hargai. Apapun keyakinan orang, apapun agama orang, itu harus kita hargai. Tidak boleh kita mengejek karena hanya sekedar berbeda keyakinan dan agama. Di dalam Islam terutama, jangan kalian mengejek agama atau Tuhan orang lain, karena pada gilirannya nanti orang lain pun juga akan mengejek Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mengejek Tuhannya orang lain sama dengan mengejek Tuhan kita sendiri. Ini harus kita pegang. Saya kira ajaran agama lain pun juga demikian. Jangan sampai mengejek, sekali-kali mengejek apapun yang dipertuhankan oleh orang lain. Hak hidup, hak agama, keyakinan harus kita hargai. Dan juga karena perbedaan, orang lain pun juga punya kehormatan yang kita junjung tinggi. Jangan hanya karena berbeda agama, keyakinan, suku, itu kehormatan orang lain kita injak. Karena orang lain pun juga punya kehormatan seperti kita. Oleh karena itu, kalau kehormatan kita tidak mau diinjak, kehormatan orang lain pun juga tidak boleh kita injak. Apapun permasalahannya. Yang keempat adalah keturunan, suku. Itu jangan sampai kita rendahkan. Siapapun keturunan siapapun suku apa, itu jangan kita rendahkan. Ketika kita sudah suka merendahkan suku yang lain, itu adalah awal daripada sebuah malapetaka. Wah, kamu orang negro umpamanya. Wah, kamu orang kulit putih. Nggak boleh. Apapun kulitnya, apapun sukunya, ya, di hadapan Allah di dalam ajaran agama Islam itu yang paling mulia adalah kadar ketakwaan. Berarti amal perbuatan. Tidak ada yang dijunjung di hadapan Allah derajatnya kecuali itu amal perbuatannya atau ketakwaannya. Yang terakhir adalah kita harus menghormati pendapat orang lain. Jangan sampai sepintar apapun kita itu merendahkan pendapat, akal, pikiran orang lain. Ya. Kalau orang itu sudah suka merendahkan pendapat, pikiran orang lain, berarti dia sudah kena penyakit kesombongan. Orang yang sombong itu adalah pertama suka merendahkan orang lain dan suka merendahkan pikiran pendapat orang lain. Kalau kita tidak mau direndahkan pendapat kita, kalau kita tidak mau direndahkan pikiran kita, ya kita jangan sampai merendahkan pikiran pendapat orang lain. Apalagi di zaman demokrasi, apapun pendapat orang lain itu harus kita hargai. Ya,
kalau kita ingin dihargai pendapat kita. Saya kira itu 5 azas yang itu dijunjung tinggi di kalangan ulama, pun juga dijunjung tinggi di kalangan orang cendekia. 5 hal ini harus dipegang teguh agar supaya kita di mana dan kapan saja itu bisa bergaul secara fleksibel, kita bisa toleransi secara luas, kita bisa hidup bersama walaupun di dalam perbedaan. Saya kira saya sebagai ketua PKUB Kecamatan titik ini satu hal yang pokok, pembicaraan yang pokok, dan mungkin nanti dalam dialog saya kira tidak lepas dari 5 hal ini. Kalau sudah lepas dari 5 hal ini berarti salah. Kembalikan semua pendapat, semua yang hidup di dalam pembicaraan nanti 5 hal ini harus dipegang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tujuan dari kegiatan ini dalam merawat toleransi dalam keberagaman dapat tercapai khususnya di Kecamatan Grogol. Tadi sudah banyak disampaikan Mbak Nisa maupun Pak Rohmadi terkait dengan toleransi. Salah satu tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, harapannya bisa menjadi motivator, kemudian menjadi penggerak, agen perubahan di wilayahnya masing-masing dalam hal menjaga kerukunan, merawat toleransi. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, kita hidup bermasyarakat di Kecamatan Grogol itu memang beragam. Tadi disampaikan Pak Rohmadi, baik berbeda agama, suku, keturunan itu tadi, kemudian budaya, pendapat dan lain-lain. Mustahil kita akan hidup semuanya sama. Semuanya sama sesuai keinginan kita dalam rangka agar hidup bisa harmonis, kondusif. Nah, tadi salah satunya kita harus saling menghormati, menghargai hak dasar yang dipunyai maupun hak-hak lainnya. Sebagai manusia. Kalau kita akan saling menghormati, menghargai apapun itu, insya Allah kita akan hidup dengan harmonis di dalam atau di tengah keberagaman yang ada. Itu bisa terjadi karena kadang benturan-benturan kecil pasti ada di tengah masyarakat, pasti ada. Itu tidak bisa dipungkiri juga. Harapan kami Bapak Ibu, rekan-rekan semua, nantinya bisa menjadi istilahnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana agar masyarakat yang lain, apa yang panjenengan dapat melalui forum-forum yang telah diadakan, melalui kegiatan-kegiatan kita pada saat ini bisa ditularkan kepada warga masyarakat yang lain. Tadi bagaimana cara menggali narasi ataupun pesan-pesan bagaimana kita hidup berdampingan itu kayak apa, kita menghargai pendapat orang lain itu seperti apa, kemudian bagaimana kita berpendapat pun harus hati-hati, tidak asal mengeluarkan pendapat, disampaikan secara sopan, santun, itu tidak akan menyinggung ketika memang itu hal-hal yang riskan, apalagi terkait dengan agama, itu memang harus betul-betul kita bisa menyampaikan dengan santun, karena memang semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan, Yang penting kita bisa menjalankan sesuai apa yang diajarkan agama dengan tidak istilahnya menyalahkan atau istilahnya menyalahkan agama yang lain. Jangan merasa paling benar di tengah kehidupan masyarakat. Saling menghormati dan menghargai kunci hidup kita berdampingan di tengah keberagaman. Bapak Ibu, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan.